Halo, apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Senang sekali saya Ulan Jelini kembali dapat menjumpai Anda dalam program Dunia Sehat. Dan tak lupa pemirsa, saya mewakili seluruh tim Dunia Sehat yang sedang bertugas ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71 tahun. Dan pastinya tetap merdeka. Nah pemirsa, tahukah Anda kalau Anda kurang minum air putih, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi gula ataupun garam, lalu kerap minum alkohol, serta tidak melakukan olahraga, ternyata bisa membuat organ ginjal tidak sehat atau bahkan sampai rusak. Nah padahal nih pemirsa, ginjal ini memiliki tugas yang sangat penting, antara lain mendetoksifikasi darah dan membantu tubuh dalam menyaring produk limbah melalui urin. Selain itu, ginjal juga berfungsi membuang kelebihan cairan dari tubuh. Jadi coba deh pemirsa, dicek dulu pola hidupnya apakah sudah sehat atau belum. Nah, karena itu hari ini Dunia Sehat pemirsa akan membahas mengenai kebiasaan apa saja yang bisa merusak ginjal dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi, langsung saja telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tai_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita berbincang dengan dokter yang sudah hadir di studio, terlebih dahulu kita saksikan informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, ginjal memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Ya, organ yang berbentuk seperti kacang ini memiliki tugas untuk mendetoksifikasi darah dan membantu tubuh dalam menyaring produksi limbah melalui urin. Fungsi utama lain dari ginjal adalah membuang kelebihan cairan dari tubuh, serta mengatur kadar mineral seperti kalsium dan fosfat dalam tubuh. Oleh karena itu, untuk memiliki ginjal yang sehat, Anda harus memperhatikan pola hidup yang tepat. Antara lain olahraga secara teratur, cukup mengkonsumsi air putih, mengatur konsumsi garam dan gula secara tepat, kurangi konsumsi kopi, menghindari minum alkohol, dan mengatur pola makan yang seimbang. Pada dasarnya, kerusakan atau penurunan fungsi ginjal seringkali tidak dirasakan. Oleh karena itu, penyakit ginjal sering disebut sebagai silent killer. Nah pemirsa sudah lihat ya informasi mengenai ginjal dan kebiasaan apa saja yang dapat merusak ginjal. Untuk itu kita akan langsung membahas ya mengenai topik kita pada hari ini dengan Dr. Edwin L. Jim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Halo dokter, selamat siang. Selamat siang Mbak Ulan. Ketemu lagi kita dokter ya. Betul Hari ini lebih spesial karena kita langsung di Hari Kemerdekaan Indonesia nih. 17 Agustus. Betul, mudah-mudahan di hari ini juga bisa membawa dampak yang positif ya hari ini pastinya ya dokter ya. Nah dokter langsung saja dok, ginjal ini sebenarnya beradanya di sebelah mana sih dokter? Jadi ginjal itu adalah satu organ yang sangat penting dan dia terletak di pinggang bagian belakang sini, belakang pinggang dan bagian atas. Oh bagian atas pinggang bagian belakang gitu ya dokter ya. Betul, Nah sebenarnya fungsi-fungsi ginjal tersebut apa saja sih dokter? Fungsi ginjal itu sangat banyak dan sangat penting. Yang pertama itu untuk membuang sisa-sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi racun-racun dalam tubuh kita akan dibuang oleh ginjal yang akan keluar sebagai kencing ya, air kencing. Kemudian juga untuk mengatur keseimbangan cairan, mengatur keseimbangan elektrolit, mineral, bisa natrium, kalium, kalsium semua. Kemudian juga untuk dia memproduksi hormon untuk membuat produksi sel darah merah. Jadi itu juga penting. Sehingga kalau orang gagal ginjal biasanya darah merah kurang sehingga jadi pucat biasanya. Oh gagal gitu, ginjal. Itu karena gagal ginjal ya dokter ya. Jadi terutama itulah fungsinya yang begitu banyak dan begitu penting untuk kehidupan kita. Oke, nah dokter biasanya permasalahan ginjal ini apa saja sih dokter? Permasalahan ginjal tuh banyak sekali ya, tapi yang paling sering itu biasanya infeksi ginjal, kemudian batu ginjal, ya. Kemudian yang lebih lanjut itu jadi gagal ginjal. Kalau gagal ginjal berarti ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan normal sehingga perlu bantuan. Maka biasanya itu orang dua pilihannya, bisa transplantasi ginjal, tapi itu masalahnya kan biayanya mahal. Betul. Dan mencari donor ginjal kan tidak gampang. Betul. Jadi dibikinlah alat bantu disebut cuci darah atau hemodialisa untuk menggantikan fungsi ginjal. Oke. Gitu. Berarti kalau ginjalnya bermasalah gitu ya pemirsa memang sangat bahaya ya dokter ya. Iya, sangat bahaya. Karena itu juga akan berfungsi ke seluruh organ Betul juga sekali. pastinya. Nah dokter, biasanya nih kebiasaan apa saja nih yang dapat membuat ginjal itu bermasalah? Jadi yang paling penting untuk kesehatan ginjal, kita harus minum air putih yang cukup. Jadi jangan sampai kurang. Dan usahakan minum tuh air yang
air jernih, air putih. Jangan minum yang soda, soft drink gitu ya. Itu harus dijaga. Pokoknya prinsipnya air yang paling sehat untuk diminum adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Itu yang paling sehat. Paling sehat, tapi kadang-kadang orang paling suka bandel ya dokter ya. Karena nggak ada rasanya, aduh kayaknya nggak dingin, nggak ada rasa, nggak enak, jadinya nggak pengen minum air putih gitu ya dokter ya. Padahal itu paling bagus. Paling bagus. Nah dokter, berarti kita harus mengkonsumsi airnya berapa liter per hari? Sebaiknya minimal tuh 2 liter atau 8 gelas air. 2 liter atau 8 gelas air per hari. Nah dokter, kan sekarang nih banyak nih ya yang bilang bahwa ada lagi air yang lebih bagus, air yang mengandung oksigen ya. Apa itu benar dokter? Berpengaruh nggak sih dokter? Sebenarnya sih air yang biasa aja itu sudah cukup. Kalau mau tambah oksigennya, mau ada yang bilang air alkali, itu sih oke-oke aja, nggak apa-apa. Nggak masalah ya berarti ya. Nah dokter, kan orang banyak juga ginjal itu akan bermasalah kalau kita minum alkohol, udah gitu soft drink juga. Ya kan? Memang ada kandungan apa sih yang dapat merusak ginjal sehingga kita dilarang untuk meminum minuman seperti itu dokter? Jadi kalau yang misalnya alkohol itu akan membuat keseimbangan cairan terganggu. Karena orang minum alkohol akan jadi sering kencing ya. Jadi gangguan pengaturan untuk pengeluaran cairan, sehingga lama-lama itu ginjal akan terganggu. Selain itu juga alkohol jangka panjang meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Jadi kalau tekanan darah tinggi, tekanan di ginjal juga meningkat, akan merusak ginjalnya. Oh gitu. Kalau soft drink itu biasanya berhubungan dengan orang sering jadi diabetes ya, jadi juga hipertensi, dan dua hal tersebut ini akhirnya akan mengganggu ginjal. Gitu. Nah dokter, kalau tadi kan kita ngomongin soal alkohol dan soft drink, bagaimana kalau sukanya susu gitu dokter? Atau sirup, maksudnya itu kan beda lagi nih gitu ya, susu, sirup, kandungan itu bagaimana dokter? Kalau susu sih sebenarnya relatif aman aja. Aman ya? Kecuali kalau misalnya susu yang terlalu manis, susu kental manis gitu, itu bisa meningkatkan gula darah kalau jangka panjang. Jadi bisa jadi diabetes akan merusak ginjal. Gitu. Nah, dokter, bagaimana dengan kasus ginjal sendiri di Indonesia nih dok? Penyakit ginjal di Indonesia cukup banyak ya sekarang, dari anak-anak sampai orang dewasa. Waduh, dari anak-anak sampai orang dewasa. Biasanya kalau anak-anak kenapa bisa nih dokter, kan masih kalau anak-anak kecil? Biasanya itu dari infeksi ginjal atau kelainan dari proses dalam kandungan, sehingga dia lahir itu biasanya fungsi ginjal tidak optimal. Misalnya orang lahiran prematur, resiko penyakit ginjal lebih besar. Oke dokter, kita akan lanjut lagi obrolan kita ya dokter ya. Dan pastinya juga pemirsa, bila Anda yang berkonsultasi mengenai kebiasaan yang merusak ginjal, karena ini penting sekali ya, bisa berkonsultasi ke kami di nomor telepon 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Nah sebelum kita terlebih dahulu menyaksikan informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Dunia Sehat. Dan kami sedang bahas mengenai kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa langsung menelpon di nomor kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Tentu lagi obrolan kami dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih ya, bahwa ternyata nih pemirsa, kalau kita banyak mengkonsumsi alkohol, ketika ginjalnya rusak akan terus buang air kecil gitu ya dokter. Tapi ternyata kalau kita juga banyak minum air putih juga akan buang air kecil juga dengan banyak juga gitu ya dokter. Jadi bagaimana kita bisa membedakan ketika kita memang hanya kelebihan air minum saja dengan memang ginjal kita sudah mulai rusak nih dokter? Jadi waktu minum alkohol, itu alkohol kan merangsang tubuh sehingga lebih sering kencing. Tapi bukan berarti belum sakit ginjalnya. Jadi akibat alkohol atau akibat minum kopi bisa akan sering kencing. Setelah habis efek dari alkohol atau kopinya, maka ginjal kencingnya akan normal lagi. Normal lagi. Tapi kalau mau bedakan apakah kencingnya sering karena sakit atau karena, kalau sakit misalnya karena diabetes sering kencing, atau karena minum yang banyak. Untuk membedakan tuh paling gampang adalah lihat kencing pada malam hari, waktu tidur. Jadi kalau dia tidur malam, kemudian
berapa kali bangun kencing. Normalnya waktu tidur kan tidak minum air kita. Betul. Otomatis harusnya bangun paling 1 kali aja kencing, harusnya tidur lagi. Tapi kalau orang sakit gula misalnya, kencingnya tuh berulang-ulang. Oh. Jadi tidak minum tapi kencing yang sering. Nah, itu berarti ada yang salah dengan ginjalnya Iya. gitu pemirsa. Jadi bisa dilihat ketika kita mau tidur gitu ya dokternya malam hari, kalau kita sering terbangun karena ingin buang air kecil, mungkin saja ginjalnya bermasalah dokter. Iya. Nah dokter, berarti ketika ginjalnya mulai rusak nih, prosesnya seperti apa dokter? Jadi ginjal, kita harus ingat ginjal ada 2. Jadi kalau orang hidup dengan 1 ginjal aja masih bisa normal. Betul. Oke. Jadi kalau awal-awal kerusakan ginjal itu biasanya tidak ada keluhan, baik-baik aja. Oh nggak ada Biasanya muncul apa-apanya. keluhan itu kalau sudah lebih lanjut, gangguan ginjalnya akan mual, akan lemes, lesu, nggak enak. Jadi badannya tidak fit lah rasanya. Oke. Oleh karena itu penting sekali untuk kita check up. Kalau bisa tiap tahun minimal ya. check Setahun up. sekali Setahun gitu sekali ya check dokter up, ya, gitu. untuk check up ya. Karena kalau berharap hanya dari perasaan sehat itu pasti tidak bisa. Karena biasanya akan keluhan sudah tahap akhir baru kita ketahui jadinya. Agak terlambat ya jadinya. Berarti jangan mengikuti perasaan aja Iya. gitu ya pemirsa. Karena kadang-kadang perasaan bisa salah. Iya. Iya. Bisa PHP perasaannya gitu ya dokter ya. Bisa aja sakit tapi karena kita ngerasa badan saya sehat kok Iya. normal. Tapi ternyata kita sudah ada penyakit ginjal mungkin pemirsa. Jadi memang Betul harus sekali. selalu diperiksa ke dokter Diperiksa, ya. betul, ya. Nah dokter tadi kita sudah membahas biasanya umur berapa sampai umur berapa orang Iya. akan terkena penyakit ginjal. Ternyata bisa dari kecil ya dokter ya. Iya, Juga betul. bisa. Dari anak-anak sudah Dari bisa. anak-anak sudah bisa. Nah kalau yang untuk dewasa nih dokter, biasanya yang paling banyak atau paling sering terserang penyakit ginjal tuh di umur berapa? Kalau yang gagal ginjal itu biasanya usia lebih lanjut ya. Lebih mungkin 40-an ke atas. Tapi kalau untuk yang infeksi ginjal atau batu ginjal tuh dari muda, banyak juga yang dewasa muda. Biasanya akibat kurang minum air putih atau kalau rasa kencing suka tahan-tahan kencing sehingga terbentuk kristal-kristal di ginjal. Oh. Kristal itu akan lama-lama akan makin banyak jadi batu ginjal. Jadi batu ginjal. Iya. Nah dokter, kalau nih kita suka menahan buang air kecil, Iya, ini kan juga akan merusak fungsi ginjal gitu ya dokter ya. betul. Nah kalau misalkan sampai ada orang, saya pernah dengar gitu ya dokter, Iya. sampai kencing berdarah karena mengeluarkan darah gitu ya, Iya. air seninya karena dia menahan si buang air kecilnya. Itu bagaimana dokter? Itu bisa disebut juga sebagai gagal ginjal atau kerusakan ginjal atau bagaimana? Iya. Jadi kalau buang air kecil warnanya merah itu bisa karena infeksi, bisa karena batu ginjal. Dan kalau akibat infeksi atau batu ginjal sebenarnya bisa diobati. Kalau Oke. infeksi kita atasi infeksinya memberikan antibiotik yang tepat, sembuh. Batu ginjal juga kita bisa obati. Bisa dengan obat yang minum dulu. Kalau tidak mengecil kita bisa laser atau dengan operasi. Kalau memang Oke. tidak bisa mengecil. Nah, berarti batu ginjal tadi bisa timbulnya itu karena apa aja nih dokter? Biasa sih paling sering itu karena kurang minum atau menahan kalau mau buang air kecil ditahan. Jadi akan terbentuk kristal-kristal di ginjal Oke. yang lebih lanjut akan jadi batu yang besar. Waduh, berarti nih pemirsa mulai sekarang jangan suka menahan bila udah mau merasa ingin buang air Kebelet, kecil ya. gitu ya, atau banyak-banyak minum air Minum air mineral putih. pastinya ya, air putih. Itu buat saya sebenarnya dokter. Iya. Karena saya suka menahan kalau misalkan udah kebelet gitu ya, ntar Iya. aja deh gitu, takutnya WC-nya biasanya kalau wanita kan gitu ya dokter. Iya, cari Aduh, yang bersih, ya. WC-nya kok kayaknya nggak bersih, deh tahan aja deh. Tapi itu malah berbahaya ya dokter ya tidak ternyata bagus, ya. betul. Oke, berarti dokter sebenarnya yang paling sering gitu terkena penyakit ginjal gitu ya, itu lebih banyak wanita atau pria? Sebenarnya sih sama aja. Laki-laki maupun wanita sama. Tapi kalau untuk infeksi saluran kemih lebih sering wanita. Kenapa? Karena saluran kemih wanita kan lebih pendek. Oh. Kalau laki-laki lebih panjang. Jadi kalau ada kuman masuk lebih mudah. Lebih mudah masuk. Oh Ya. gitu. Itu kalau infeksi, ya Infeksi. dokter ya. Tapi kalau yang lain sama aja. Sama Mau aja. batu ginjal sama laki-laki perempuan. Mau gagal ginjal juga sama aja. Sama aja ya. Ya. Nah, dokter berarti gejala apa aja nih yang akan ditimbulkan oleh tubuh kita ketika ginjal kita sudah mulai bermasalah gitu dokter? Kalau misalnya infeksi pasti akan nyeri, daerah pinggang, demam, mual, muntah. Oke. Kalau batu pasti sakit sekali. Batu Oke. ya.
kayak teriris ya gitu sakitnya. Kalau gagal ginjal biasanya itu akan lemes, mual, tidak langsung makan, kemudian akan jadi pucet, anemia gitu. Berarti kalau udah gagal ginjal udah masuk ke tahap yang memang parah gitu dokter ya. Jadi kalau gagal ginjal untuk memperbaiki menjadi normal biasanya sih susah untuk menjadi normal. Lebih susah ya Jadi dokter kita hanya menahan supaya tidak menjadi lebih parah atau lebih buruk lagi. Oke, baik, kita lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali bila Anda ingin berkonsultasi mengenai kebiasaan yang dapat merusak ginjal, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya, terlebih dahulu kita saksikan makanan yang baik bagi ginjal. Pemirsa Dunia Sehat, organ ginjal memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Oleh karena itu, wajib kita jaga. Dan berikut ini beberapa makanan yang baik untuk kesehatan ginjal. Bawang putih dan bawang merah memiliki antioksidan dan anti pembekuan yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Bawang putih juga mengurangi kadar kolesterol jahat dan peradangan dalam tubuh. Sedangkan bawang merah berfungsi sebagai penawar racun dan membersihkan ginjal. Berries seperti stroberi, cranberry, raspberry, dan blueberry sangat ramah pada ginjal. Berries mengandung antiinflamasi yang mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi kandung kemih. Paprika merah rendah kalium dan kaya akan vitamin A, C, B6, dan asam folat dan serat yang menjaga ginjal sehat, dan juga mencegah beberapa jenis kanker. Kecambah membersihkan ginjal dan mengurangi kemungkinan batu ginjal. Lebih baik dikonsumsi mentah daripada dimasak terlebih dahulu. Apel, anggur, ceri adalah buah-buahan yang sehat yang baik untuk detoksifikasi dan membersihkan ginjal. Anda harus rutin menyantap apel setiap harinya. Dan buah ceri kaya akan vitamin dan rendah protein. Jadi ceri dianjurkan untuk mengurangi kadar kalium dalam tubuh dan meningkatkan kesehatan ginjal. Minyak zaitun adalah salah satu minyak terbaik untuk jantung. Minyak zaitun mengandung antiinflamasi asam lemak yang menurunkan oksidasi dan berkhasiat pada ginjal. Anda masih menyaksikan Dunia Sehat pemirsa pastinya, dan kami masih membahas mengenai kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi perbincangan kami dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Baruma. Dokter, tadi kan dokter sempat membicarakan mengenai diabetes, udah gitu apalagi tadi penyakitnya dok ya, hipertensi dan juga gagal ginjal. Ini ada benang merahnya nggak dokter? Iya betul. Jadi orang yang dengan diabetes dan hipertensi itu merupakan faktor penyebab terjadinya gagal ginjal. Jadi hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes yang tidak terkontrol itu akan lama-lama merusak ginjal. Sehingga kalau orang ada diabetes, ada hipertensi, harus dikontrol menjadi normal sehingga risiko gagal ginjal itu dapat ditekan, diminimalisir. Kalau tidak ditekan itu pasti akan menjadi gagal ginjal di kemudian hari. Jadi sangat berbahaya. Berbahaya dokter ya? Oke, nah dokter ini dikatakan bahwa permasalahan ginjal ternyata bisa menjadi silent killer. Iya, wah betul. Kenapa bisa dibilang silent killer nih dokter? Kenapa disebut silent killer? Karena pada tahap awal biasanya gagal ginjal itu tidak ada keluhannya. Jadi terasa sehat-sehat aja, kerja normal, tidak ada gangguan. Tapi pada tahap yang sudah lebih lanjut, kalau kita sudah rasa badan tidak enak, mual, muntah gitu, ternyata sudah tahap yang lanjut. Jadi terlambat penanganannya. Oh gitu. Makanya disebut silent killer karena tidak terasa apa-apa. Tahu-taunya udah berat, udah lanjut ginjalnya. gitu baru tahu ya. Dokter, kita sudah punya penelpon, langsung kita angkat saja ya. Halo, dengan siapa di mana? Bu Eli di Pemalang. Ibu Eli di Pemalang ya Bu? Iya. Pertanyaannya Bu? Pertanyaan saya, ini dok, kalau pasien gagal ginjal itu kan ada stadium-stadiumnya, itu untuk membedakan ya dia stadium 1 atau stadium 2 itu
caranya dengan apa? Oke. Baik Ibu, ini Ya. ada keluarga yang mengalami gagal ginjal atau bagaimana Ibu? Ada Ada keluarga yang mempunyai gagal ginjal, dia stadium 5. Oke baik. Ya. Dokter ada yang bertanyakan dokter? Terima kasih Ibu Eni ya. Ibu Eli ya? Ibu Berarti Eli. cukup ya dokter ya? Iya, iya. Oke, kita akan coba menjawab Ibu Eli ya. Nah, bagaimana dokter mengenai Betul stadium-stadium sekali. Jadi pada gagal ginjal? pada gagal ginjal itu dibagi menjadi 5 stadium ya. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Stadium 1 paling ringan, stadium 5 yang paling berat. Itu stadium ini dibagi berdasarkan laju filtrasi glomerulus. Artinya itu laju ginjal untuk menfiltrasi atau membuang racunnya gitu ya. Jadi ada hitungannya, kalau yang stadium 1 itu di atas 90%. Oke. Stadium 2 itu 60 sampai 90. Kadang stadium 3 itu 30 sampai 60. Stadium 4 15 sampai 30 dan stadium 5 kurang dari 15. Oh. Jadi kalau stadium 5 itu ginjalnya kurang lebih sudah tidak berfungsi dengan normal, sangat-sangat terganggu. Oke. Sehingga perlu bantuan, bisa dengan mengganti ginjal dan ginjal baru atau transplantasi ginjal, Oke. atau kita cuci darah. Jadi pakai mesin untuk membuang racun-racunnya. Oke baik. Nah, jadi kalau stadium 5 itu mau tidak mau harus cuci darah yang teratur. Oke Ya, baik dokter. teratur. Oke, berarti untuk Ibu Eli, mungkin untuk keluarganya yang memang terkena gagal ginjal tadi dokter ya. Dan Iya. Ibu Eli tadi bilang sudah stadium 5, berarti ini harus cuci darah Betul. maupun harus Atau transplantasi ginjal. ginjalnya. Oke, kita angkat telepon lagi, ada satu lagi nih dokter ya. Iya, iya. Halo, dengan siapa di mana? Oke, terputus. Oke, mungkin lagi disambung lagi ya Iya, dokter ya, langsung ya. Dokter, jadi gini, kan tadi dokter sempat bilang bahwa ada stadium-stadiumnya nih. Iya. Mulai dari tadi 90, kalau stadium 1 90%. 10%, ya. Lalu stadium 2 60 sampai 90 ya. dan seterusnya Iya, ya sampai iya. akhirnya benar-benar 0 sampai 15%. Iya. Bagaimana ketika nih dokter seseorang atau ibu melahirkan bayi yang ternyata terkena gagal ginjal? Ini kan masih bayi nih dokter, Iya. apa harus langsung dicuci darah atau Betul. bagaimana dokter? Kalau untuk bayi biasanya sih itu gangguan ginjal biasanya tidak, biasa temporer atau sementara waktu. Jadi biasanya dicuci darah, nanti dievaluasi kembali. Kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah menjadi normal kembali dan dipantau terus tanpa cuci darah baik, ya udah tidak perlu cuci darah lagi. Oke. Tapi kalau seandainya tetap dipantau dan tetap ginjal tidak berfungsi dan baik, berarti otomatis ya cuci darahnya rutin. Harus rutin Iya. walaupun masih bayi dokter. Iya, betul. Oke. Walaupun masih Oke, bayi. dokter kita tersambung lagi nih. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Iya, halo, dengan Rani dari Medan. Oke, Ibu Rani di Medan. Iya. Pertanyaannya langsung sih Ibu. Iya, saya mau menanyakan begini dok, katanya kita harus mengkonsumsi air minimal 2 liter per hari. Iya, betul. Jadi kemudian kalau misalnya kita punya kebiasaan mengkonsumsi 8 liter sampai kurang lebih 8 liter sehari, apakah itu juga berbahaya bagi ginjal kita? Oh. Oke. Dokter yang bertanyakan dokter? Iya. Minumnya 8 liter masih banyak sekali. Itu karena Iya. kenapa? Karena senang minum aja atau? Iya, mungkin karena ya sekali senang minum Iya, gitu. iya. Apakah itu Oke. berbahaya untuk Oke. proses Ibaratnya- jadi urinnya? Iya. Ibu Rani tapi itu semua air mineral Ibu, air putih ya? Iya, air putih. Air putih, minum ya. biasa, air putih biasa. Oke, baik. Cukup Tapi dokter? saya ada satu pertanyaan lagi. Oke, boleh Bu Iya, Rani. silakan. Ya, apakah kalau misalnya kita sering mengalami sakit pinggang di bagian belakang, itu merupakan salah satu gejala dari penyakit ginjal, dok? Oke. Oke, Baik. baik. Iya. Sudah cukup jelas dokter? Sudah. Oke, kita coba jawab Ibu Rani ya. Iya. Pertanyaan pertama dulu dokter. Minumnya Ini luar 8 biasa ya liter Ibu, per hari. minumnya sampai 8 liter per hari. Saya 1 liter aja kayaknya nggak nyampe loh dokter. Ini 8 liter. Kalau minum 8 liter per hari dengan fungsi ginjal yang baik dan jantungnya juga baik, sebenarnya tidak masalah. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya gangguan ginjal yang sudah tahap akhir atau gangguan jantung, kalau terlalu banyak air akan jadinya sesak. Oh, Tapi kalau ibu ini minum dan sehat-sehat aja berarti nggak masalah. Ginjalnya masih bagus, jantungnya masih bagus, tidak apa-apa.
Oke. Gitu. Itu berarti kalau minumnya 8 liter gitu ya si tadi Ibu Rani. Iya. Itu berarti buang air kecilnya bisa Pasti sering. Pasti sering ya dokter Jadi ya? kebutuhan cairan itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya kalau kita hidup di daerah yang panas, misalnya di Timur Tengah ya, suhu sampai 45 derajat Celcius, otomatis kan kita kan keringat, Dehidrasi ya, betul. dehidrasi. Jadi otomatis minumnya lebih banyak lagi. Oke. Nah, jadi tergantung lingkungan. Kalau kita juga atlet atau olahragawan yang pemain sepak bola itu lari 90 menit, keringatnya beberapa liter, minumnya pasti akan lebih banyak lagi. Oke, berarti tergantung yang kita keluarkan dan suhu ya. kita ya. Oke, tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Rani bahwa Ibu Rani mengeluh suka sakit pinggang di bagian belakang dokter. Apakah itu termasuk juga dari gejala penyakit ginjal atau gimana dokter? Jadi sakit pinggang itu penyebabnya banyak. Salah satunya gangguan di ginjal. Tapi selain gangguan ginjal, kita harus lihat juga apakah ada masalah dari tulang belakang ataukah dari saraf. Kan di tulang belakang itu ada saraf-saraf yang besar ya, saraf utama. Apakah ada gangguan di sarafnya? Oke. Jadi perlu diperiksa lebih lanjut. Salah satunya memang gangguan ginjal bisa bikin rasa tidak nyaman di pinggang. Bisa bikin gitu ya, tidak Iya. nyaman di pinggang ya. Iya. Berarti Ibu Rani yang pertama tidak masalah mengkonsumsi air 8 liter per hari, tapi juga harus dilihat juga ya, yang penting kondisi jantungnya juga normal ya dokter ya. Karena kalau tidak menyebabkan sesak napas. Iya. Yang kedua berarti kalau misalkan ada penyakit suka sakit di bagian pinggang belakang, harus juga langsung dikonsultasikan ke dokter. Iya. Gitu ya Bu Rani. Iya. Semoga menjawab ya Bu Rani ya. Baik dokter, kita akan lanjut lagi nanti ya perbincangan kami. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai kebiasaan yang dapat merusak ginjal, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya, saya saksikan dulu info sehat cara menjaga kesehatan ginjal. Pemirsa Dunia Sehat, selain menjaga pola makan yang tepat, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal, dan berikut ini diantaranya. Jaga kadar gula darah tetap stabil. Penyakit diabetes menjadi salah satu faktor risiko dari penyakit ginjal. Menurut data Indonesian Renal Registry atau IRR, pada tahun 2010, diabetes menyumbang 25% penyebab penyakit ginjal. Jaga tekanan darah. Berdasarkan data Indonesian Renal Registry, tercatat pada tahun 2010, 35% orang dengan riwayat hipertensi berujung pada penyakit ginjal. Konsumsi makanan sehat dan menjaga berat badan ideal. Kurangi konsumsi minuman seperti teh atau kopi, karena hal ini dapat berkontribusi dalam pembentukan batu ginjal. Cukupi kebutuhan cairan. Anda dapat memenuhi kebutuhan cairan melalui berbagai cara, misalnya mengkonsumsi buah atau sayuran yang mengandung banyak air, atau rutin minum air putih minimal 2-3 liter per hari. Tak mengkonsumsi obat sembarangan. Obat kimia adalah zat asing yang dapat membuat beban kerja ginjal menjadi berat. Untuk disarankan agar tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Baik pemirsa, kembali lagi di Dunia Sehat. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk Anda yang berkonsultasi mengenai kebiasaan yang dapat merusak ginjal, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita telah kembalian obrolan kami dengan Dr. Edwin Eljim, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Nah dokter, gini nih. Biasanya kebiasaan, saya nggak tahu ya, kebiasaan teman-teman saya lah rata-rata. Kalau sakit sedikit, minum obat. Pusing sedikit, minum obat. Batuk sedikit, minum obat. Atau bahkan mungkin untuk beberapa kasus seperti mempunyai penyakit tertentu gitu dokter. Seperti tadi ya diabetes, yang memang membutuhkan untuk mengkonsumsi obat. Orang yang saya tahu adalah ketika kita banyak mengkonsumsi obat akan merusak ginjal kita. Jadi bagaimana nih dokter? Jadi kalau kita minum obat yang sederhana, misalnya obat flu, obat batuk yang hanya minum mungkin 3-5 hari, itu relatif aman tidak ya? masalah. Tapi kalau misalnya ada orang yang sering sakit sendi, ya orang yang suka sakit sendi itu mungkin asam uratnya tinggi atau rematik, biasanya itu orang kan sering minum obat yang jangka panjang, sampai setahun 2 tahun terus-terusan ya, tanpa konsultasi ke dokter. Jadi obat-obat itu yang kalau pakai terlalu lama akan menyebabkan bisa gangguan ginjal. Gitu. Tapi beda halnya dengan
untuk obat diabetes, obat hipertensi. Obat-obat ini kan banyak pasien yang bilang, dok saya nggak mau minum deh, nanti ketagihan, nanti ginjal rusak. Sebenarnya itu salah. Karena kalau tidak minum obat hipertensi, tidak minum obat diabetes, hipertensi dan diabetesnya tidak terkontrol. Betul. Tekanannya tinggi sekali, gulanya tinggi sekali. Malah hal itu yang merusak ginjal. Oh. Kalau dia minum obat rutin, menjadi normal semuanya, tekanan darah normal, gula darah normal, malah lebih baik, ginjalnya aman. Gitu. Jadi kalau untuk obat tertentu, untuk diabetes hipertensi harus minum rutin. Harus minum rutin. Tidak merusak ginjal. Tapi kalau untuk Tidak yang merusak mungkin ginjal. penyakitnya batuk, pilek dan lain-lain itu ya Kan kalau minum hanya jangka pendek sih tidak masalah. nggak masalah ya dokter Tidak ya. masalah, Oke, yang penting jangan sampai ketergantungan ya dokter ya. Nanti malah jadi panjang. Oke, Iya. dokter sudah ada penelpon, saya sudah digini-giniin ya. Oke, halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Dunia Sehat, Betul? Dengan siapa Iya. di mana? saya Iqbal di Tangerang. Oh, Iqbal di Mau Tangerang. tanya dokter, Ya silakan. kalau air seni itu bentuknya sudah putih gitu ya, Iya. apakah itu sebagai penanda juga bahwa ginjal kita juga sehat gitu, sebagai kontrol? Iya. Apa bisa dikatakan begitu? Kan kalau misalnya kencingnya kuning itu kan sebagai pertanda juga ya, kalau kita butuh cairan lebih banyak kan? Iya. Itu aja sebenarnya pertanyaan saya. Oke, baik. Terima Pak, kasih. Pak Iqbal ada keluhan apa sekarang, badannya nggak ada? Kalau pagi sih kadang kalau mau berangkat kerja tuh kayak badan lemes gitu kan. Ketika saya minum air putih, baru tuh kencing air seni saya putih jernih gitu kan. Nah setelah itu udah Segar. saya kurangin minum saya ya gitu. Oke, baik Iya, kalau iya. gitu. Baik, Itu aja kita- dokter ya. oke. Iya. Terima kasih. Terima Iya, kasih. iya, iya. Baik, dokter. Jadi kalau untuk yang kencing warna putih, apakah menandakan ginjalnya baik? Relatif, kalau misalnya tidak ada keluhan dan kencingnya bagus, putih jernih berarti baik-baik aja. Baik-baik saja. Kalau kencing warna kuning menandakan adanya kekurangan cairan. Artinya tubuh butuh cairan yang lebih banyak dari yang kita minum. Sehingga kencing jadi warna kuning. Tapi orang dengan misalnya ada keluhan, misalnya gagal ginjal, kencingnya juga kadang-kadang bisa putih. Tapi fungsi menyaring racunnya itu, mengeluarkan racun tidak berjalan. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa kencing putih relatif artinya baik, tetapi tetap harus diperiksa. Kalau ada keluhan tetap mesti periksa di laboratorium, periksa darah apakah fungsi ginjalnya baik atau tidak. Atau periksa juga kencing untuk lihat apakah normal atau tidak normal. Tidak normal. Jadi intinya nih ya Mas Iqbal tadi ya, kalau misalkan kencingnya berwarna putih, Iya. mungkin saja itu baik ya, Iya. tapi dilihat juga apa ada keluhan juga di badannya. Kalau ada juga harus diperiksa Betul gitu sekali. dokter ya. Iya. Nah dokter, kalau sudah terlanjur nih ya kan kita terkena gagal ginjal ataupun penyakit ginjal, Iya. berarti pola hidupnya harus seperti apa? Betul. Jadi kalau sudah gagal ginjal yang misalnya baru tahap 2 atau tahap 3, yang mungkin belum perlu cuci darah, kita harus jaga. Faktor risikonya kita harus minimalisir. Misalnya hipertensinya harus dinormalkan. Gula darah yang tinggi harus dinormalkan. Asam urat yang tinggi harus dinormalkan. Harus minum cairan yang cukup, jangan kekurangan. Kemudian yang penting lagi, kita harus banyak makan sayur, banyak makan buah supaya daya tahan tubuh bagus. Dan protein juga, kalau terlalu tinggi protein kita makan, artinya beban ginjal untuk mengeluarkan racun akan lebih banyak, lebih berat. Sehingga biasanya kalau orang gagal ginjal, asupan protein itu dibatasi. Dibatasi. Tidak boleh terlalu tinggi. Baik, Gitu. dokter, mungkin ada juga orang yang berpikir gitu ya, bukan hanya dari air seninya aja warnanya, tapi juga kadang-kadang air seni kan ada yang berbau ya, Iya. dokter. Nah, ketika kita buang air kecil, air seninya mungkin berbau, walaupun mungkin warnanya normal gitu, dokter. Apakah juga termasuk dengan gagal ginjal gitu, dokter? Atau mungkin infeksi Iya. atau bagaimana? Jadi kalau kencing yang berbau itu biasanya ada infeksi. Paling umumnya ada infeksi. Ada infeksi berarti banyak kuman. Kalau banyak kuman biasanya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Selain itu bisa karena kalau kita makan obat atau makan sesuatu, biasanya akan kencingnya kan akan bau juga. Betul. Tapi sebenarnya sih kalau kita periksa kencingnya dan periksa darah normal sih tidak masalah.
mungkin itu hanya temporer sementara aja. Oh, sementara aja. Iya. Kalau sementara berarti tidak masalah dokter Tidak ya. masalah, Tapi kalau ya. misalkan ternyata bergulir terus, Iya. misalkan kencingnya berbau, air terus, seninya harus segera diperiksakan harus juga dipisahkan untuk berartinya memastikan ya. apakah ada masalah atau tidak. Oke. Nah, dokter ada juga yang bilang bahwa ternyata kalau ginjalnya rusak nih konsumsi air juga harus dibatasi. Iya, Kenapa? betul. Seperti tadi kita di awal bilang salah satu fungsi ginjal adalah menyaring air. Mhm. Jadi pada gangguan ginjal tahap akhir, ginjal tidak lagi bisa membuat atau memproduksi air seni, kencing. Sehingga kalau kita minum banyak air, tapi yang keluar sedikit, berarti kan cairannya akan tertumpuk dalam badan betul. kita. Itu akan menyebabkan kita akan jadi sesak karena kelebihan cairan. Jadi paru-paru itu akan kerjanya lebih berat untuk memompa darahnya ya. Berarti kalau kita memang sudah terkena ginjalnya rusak juga harus dibatasi air minumnya dokter Iya. ya. Baik. Iya, betul. Kita cek lagi nanti dokter ya. Dan pasti pemirsa sekali lagi saya ingatkan kalau Anda ingin berkonsultasi mengenai kebiasaan dapat merusak ginjal, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tips kesehatan ciri-ciri ginjal terganggu. Tips kesehatan, ciri-ciri ginjal terganggu. Air kemih yang berbusa. Warna urin terlihat agak kecoklatan seperti teh atau kopi. Mudah lelah. Tidak nafsu makan. Sulit tidur. Kembali lagi di Dunia Sehat pastinya pemirsa, dan sudah kami informasikan kalau Anda ingin berkonsultasi mengenai kebiasaan yang dapat merusak ginjal, bisa langsung menelpon di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjutkan kembali obrolan kami ya dengan Dr. Edwin nih. Dokter, ada nggak sih kalau tadi kan kita harus banyak mengkonsumsi air putih atau air mineral gitu ya. Kalau makanan dokter, ada nggak sih makanan yang harus kita hindari nih? Atau jangan sering-sering lah dimakan agar ginjal kita tuh tidak rusak? Kalau saat tubuh kita normal, tidak ada kelainan apa-apa, relatif semua makanan sih oke-oke aja. Dalam artian kita harus hidup yang sehat, makan yang sehat. Jadi makan banyak sayur, buah, kacang-kacangan, mengurangi daging, lemak, gorengan. Tapi kalau pada pada akhir itu wajib prinsipnya untuk makanan tidak tinggi protein. Tidak tinggi protein. Jadi harus makan yang rendah protein. Jadi daging otomatis harus dibatasi. Kemudian kacang-kacangan juga yang tinggi protein harus juga dibatasi. Sebenarnya ada takarannya. Karena kenapa harus dibatasi protein? Karena protein yang kita makan dalam tubuh itu akan dimetabolisme dan akan dibuang sisa metabolisme melalui ginjal ke air seni, air kemih ya. Sehingga kalau ginjal sudah terganggu, kita makan banyak protein, racunnya itu tersimpan di dalam darah. Tidak bisa keluar. Sehingga harus dikurangi yang proteinnya. Oke, baik dokter. Ya. Sudah ada penelpon sepertinya dokter ya, kita angkat dulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Marita di Tangerang, Eta. Dengan siapa Ibu? Halo, dengan Eta di Tangerang. Ibu Eta di Tangerang. Baik, langsung saja Ibu. Ini dulu kan tahun kemarin lah dok, saya pernah itu makan jengkol, keracunan jengkolan itu loh dok. Iya. Nah itu awalnya pegel, terus pas habis kencing itu sakit, nyeri gitu. Terus beberapa hari kemudian saya minum berobat, dikasih pereda rasa sakit, asam mafenamat kalau nggak salah. Malah setelah itu tambah pegel dan kencingnya campur darah gitu kayak teh gitu juga. Sampai saya bolak-balik, tapi saya tetap minum banyak-banyak gitu dok buat. Terus setelah itu saya dibawa ke penyakit dalam, di USG abdomen, ginjal sebelah kanan bengkak sedikit membesar gitu dok. Iya. Nah obatnya cuma dikasih Big Nap gitu untuk sebulan gitu. Yang saya tanyakan, apakah setelah ini saya minumnya harus dikurangin? Apakah bisa berpengaruh buat kesehatan ginjal saya karena setelah kena jengkolan sampai berdarah gitu kencingnya dok? Sampai mual, muntah, pusing, lidahnya sampai kayak putih gitu, rasanya asin semua gitu. Iya betul. Jadi, apakah harus dikurangin minum? Saya suka minum air putih soalnya dan kopi, tapi kopi cuma segelas sehari lah gitu. Iya. Kopi hitam itu.
Terima kasih, Dok. Saat ini Ibu Ya, ada keluhan apa? Saat ini sudah lebih sehat atau masih kurang nyaman? ya kadang di pinggang suka ada yang pegel-pegel dikit gitu, Dok. Tapi kencing ya biasa aja lah, biasa. Iya. Ya. Oke, baik Ibu. Ya. Kita akan coba jawab ya dokter ya. Ya. Ibunya kejengkolan. Ini memang ya dokter, ada beberapa orang yang kalau sudah Keracunan. makan jengkol itu nggak bisa berhenti makan. Karena katanya rasanya kayak daging ya dokter ya. Iya. Padahal nggak juga ya dokter. Saya belum berani dokter. Jadi Itu gimana dokter? untuk saat ini katanya sudah lebih baik keadaannya. Tetap harus dimonitor fungsi ginjalnya. Kita harus periksa darah dan periksa kencing. Kalau hasilnya cukup baik, normal, dan juga perlu USG kontrol lagi apakah bengkaknya sudah mereda. Kalau sudah mereda semua, soalnya keracunan jengkol itu hanya sementara. Setelah itu akan pulih kembali. Oke. Jadi kalau semuanya sudah normal lagi, ya udah tidak ada apa-apa. Tetap harus jaga kesehatan, tetap banyak minum air ya. Jangan sering tahan kencing gitu. Jadi diharapkan sih semuanya akan baik kembali. Baik-baik kembali ya. Tapi dokter tadi kan katanya ginjalnya yang sebelah kanan sudah terlihat lebih bengkak. Iya. Itu nanti akan mengempis dengan sendirinya atau Iya. bagaimana nih dokter? Kalau bengkak itu harus dievaluasi lebih lanjut. Apakah ada infeksi? Apakah bengkak kan ada batu? Kalau misalnya karena infeksi, setelah infeksi akan reda. Kalau karena batu, biasanya kalau batunya juga bisa diatasi, minum banyak air, dia mengecil, hilang batunya, ginjalnya akan mengecil kembali, normal kembali. Oh, kan normal kembali ya, berarti Iya. tetap bisa diobatin tadi Bu Ella ya? Iya. Nggak salah ya, jadi kalaupun sekarang sudah mulai membaik, Iya. ya Bu Eta ya, sudah mulai membaik, sudah mengecil ginjalnya, mungkin tetap harus berkonsultasi dulu tapi ya dokter ya? Tetap dipantau. Tetap dipantau terus. lagi, di USG lagi, mungkin Iya. berapa bulan sekali dokter? Kalau USG 1 bulan kita evaluasi kembali. 1 bulan dievaluasi kembali, begitu Ibu Eta ya. Oke, nah dokter tapi kalau tadi ya minumnya nggak apa-apa tuh dokter, dia suka minum kopi sehari segelas maupun suka minum air putih banyak. Kalau untuk minum sih paling bagus air putih prinsipnya. Kopi itu ada kafeinnya. Jadi kafein itu sebenarnya kurang bagus untuk tubuh kita. Bisa mengganggu jantung, mengganggu lambung, mah. Betul. Bisa juga kalau jangka panjang bisa menyebabkan darah tinggi ya. Darah tinggi itu akan lama-lama bisa juga mengganggu ginjal. Ginjal. Jadi kalau bisa sih kopi mulai dikurangi lah. Oke, jadi Bu Eta mungkin kalau memang suka minum kopi, tadinya sehari segelas, mulai dikurangi Bu. Mungkin 3 hari sekali minumnya. Ya. Karena kan biasanya kalau namanya kebiasaan nggak bisa dikurangi dokter ya. Ya. Nggak bisa langsung dihilangkan, tapi coba kopinya dikurangi. Tapi tidak apa-apa dokter untuk tetap minum air mineral yang banyak. Iya. Berarti walaupun tadi bermasalah dengan penyakit tadi ya, nggak masalah ya Ibu Etanya tetap minum air putih yang banyak ya. Tapi minum dokter? air putih, harus minum air putih. Harus minum air putih ya, tidak berbahaya. Nah dokter, kalau misalkan nih gitu untuk orang-orang yang tidak suka berolahraga, Nah, ya curhat lagi saya jadi. Kan kalau orang bilang juga kita mengeluarkannya juga dari keringat gitu ya dokter ya. Nah ini kalau untuk orang-orang yang tidak suka berolahraga, apakah fungsi ginjalnya malah akan jadi bekerjanya tuh 2 kali lipat atau bagaimana nih dokter? sebenarnya sih hubungan langsung olahraga dan ginjal sebenarnya sih tidak secara langsung. Tapi kalau orang yang tidak berolahraga biasanya akan tubuhnya tidak sehat. Bisa kolesterolnya tinggi, bisa gulanya tinggi, bisa tekanan darah tinggi, obesitas, dan faktor-faktor itu sebenarnya yang untuk jangka waktu yang lama memperburuk fungsi ginjal. Jadi kita harus olahraga supaya semua sehat, kita penyakit-penyakit itu bisa hilang sehingga ginjal lebih aman. Lebih aman Iya. dokter ya, oke. Iya. Jadi ya paling tidak harus tetap berolahraga ya dokter Iya, intinya ya, betul. walaupun tidak berat-berat banget. Iya. Mungkin jalan gitu ya dokter juga nggak apa-apa kan? Betul. Betul. Kalau sebenarnya kalau ibu-ibu rumah tangga itu yang ngepel ya, nyapu, nyuci baju itu kan sebenarnya cukup seperti olahraga, itu bakar kalorinya. Oke, Iya. nah dokter boleh diulang lagi nggak sih nih untuk pola hidup sehatnya bagi mungkin orang-orang yang sudah mulai terinfeksi ginjalnya ataupun untuk menjaga ginjal agar tetap sehat dokter? Jadi untuk menjaga ginjal kita tetap sehat, pertama harus minum banyak air putih, jangan tahan-tahan kencing, kemudian kita harus meminimalisir faktor risiko, termasuk gula, hipertensi, asam urat harus dinormalkan, sehingga fungsi ginjal akan lebih aman ke depannya.
Oke. Kemudian olahraga juga penting supaya tubuh jadi lebih segar. Oh. Iya. Dokter, tadi kan kita sempat ngobrol kalau misalkan anak kecil yang dari bayi lahir bisa terkena gagal ginjal. Iya. Apakah ini ada faktor keturunan juga, dokter? Atau kalau untuk gagal ginjal itu tidak ada hubungannya dengan keturunan? Kalau gagal ginjal itu tidak ada hubungan dengan keturunan. Tapi mungkin dalam biaya bayi yang dari kandungan itu mungkin prematur sehingga fungsi ginjal belum optimal. Waktu dia lahir tidak optimal sehingga biasanya perlu bantuan gitu. Oke. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan keturunan atau genetik nggak ada. Nggak ada ya, Nggak dokter ada. ya. Iya. Dok, tips terakhir nih untuk menutup acara hari ini ya, iya. terkait dengan hal-hal yang dapat merusak ginjal itu apa saja, dokter? Oke. Jadi kita jangan kurangi minum-minum yang soda, kopi, alkohol, itu jangan diminum. Karena itu tidak bagus untuk ginjal. Kemudian kita harus rajin untuk check up rutin ya. Periksa fungsi ginjal tiap tahun, kalau normal tiap tahun. Tapi kalau misalnya ada gangguan, mungkin bisa lebih cepat, 6 bulan kita cek lagi. Kita Oke. pantau lagi. Seperti dokter Ya, baik. Dokter, terima kasih dokter ya Ya, atas waktunya terima pada kasih. hari ini, dokter. Dan pemirsa, mohon diingat untuk Anda yang ingin menjaga ginjal Anda tetap sehat, dihindari minum-minuman yang berwarna, banyak-banyak minum air putih ya. Dan juga pastinya berolahraga, makan sayur juga yang banyak dan juga buah-buahan. Dan pastinya juga harus selalu dicek ginjalnya mungkin setahun sekali agar bisa terdeteksi bila terjadi sesuatu pada ginjalnya. Oke, baik pemirsa, juga bila Anda ingin mengirimkan kritik dan saran bisa langsung hubungi kami di SMS nomor 0889 8100 5000. Sekali lagi 0889 8100 5000. Atau bisa bergabung di Facebook kami di Dunia Sehat TV. Atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Baik pemirsa, kalau begitu saya Wulandari harus pamit undur diri terlebih dahulu hari ini. Dan pastinya sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71 dan pastinya salam sehat.